Bapak saya bilang boleh nyanyi tapi jangan jadi penyanyi. Loh, boleh nyanyi tapi jangan jadi penyanyi. Maksudnya? Sri Nur Astuti. Ya. Panjang. Oke, gini Sri ya. Panggil Sri ya. Tuti. Oke, kamu kan baru saja terpilih ya jadi mahasiswa berprestasi di kampus. Ya. Terus lanjut lagi. Berlanjut ke tingkat nasional sekarang dari 456 peserta se-Indonesia. Kamu sekarang masih proses atau sudah sudah ada pengumumannya? Des evaluation kemarin sudah ada pengumumannya. Sekarang tunggu pengumuman tahap 1 di tanggal 29 nanti. 28 kah 29. Jadi sekarang udah 10 besar atau gimana? Masih di awalnya se-Indonesia itu diseleksi lagi di Dex Evaluation-nya jadi 400-an. Sekarang jadi 400 itu akan seleksi lagi di tahap 1. Oh gitu. Jadi dari 400-an ya? Ya. Kamu bersaing di sana? Ya. Dan masih lanjut? Masih menunggu untuk berlanjut ya? Atau tidak. Hebat ya. Itu untuk kampus Merdeka ya? Duta kampus Merdeka. Mahasiswa berprestasinya. Ya. Oh ya. Kalau Duta kampus Merdeka? Ya, baru-baru ini juga Duta Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belajar ya, gitu ya. MBKM yang programnya Menteri Pendidikan. Itu barengan ya? Beda. Maksud saya di waktu yang sama? Ya, mepet-mepet waktunya. Hebat ya kamu ya. Ternyata harus berbagi waktu dengan studi, kemudian juga aktivitas pemilihan-pemilihan itu. Iya, satu hal yang menguntungkan juga di pembelajaran secara daring. Jadi tidak terlalu sibuk dengan pertemuan di kampus, ada waktu untuk ikut lomba seperti ini. Jadi tidak mengganggu pelajarannya. Jadi ada hikmahnya juga ya kamu belajar dari rumah ya. Bagus juga. Jadi dengan adanya pandemi kamu juga agak-agak ini ya. Iya, bisa leluasa studi jalan, kegiatan itu juga jalan. Iya. Lebih fleksibel kegiatannya gitu ya. Ternyata enak juga ya. Jadi masih menjadi mahasiswa di masa pandemi sambil belajar, sambil beraktivitas ekstrakurikuler gitu ya. Jalan semua. Yeah. Apa aja sih kegiatan-kegiatan kamu di selain studi gitu? Selain studi sekarang sebenarnya ada beberapa tempat kerja tapi tidak seperti kerja karena sekedar menjalankan hobi yang ternyata menghasilkan sesuatu. Ya, hobi ya. Yeah. Hobi menjalankan sesuatu. Kemudian jadi gini, apa aja sih contohnya? Misalnya kan hobi tampil, saya senang dilihat banyak orang. Suka tampil di depan umum. Salah satunya bicara di depan umum itu satu hobi yang akhirnya bisa jadi penghasilan kayak MC pernikahan, MC kesenian gitu ya. Iya. Apalagi selain MC gitu. Nyanyi? Kalau nyanyi saya mendapatkan penghasilan dari menyanyi itu lewat YouTube karena ada channel yang jalan. Bukan dari panggung ke panggung karena bapak saya bilang boleh nyanyi tapi jangan jadi penyanyi. Loh, boleh nyanyi tapi jangan jadi penyanyi. Maksudnya? Beliau dukung hobi saya beli alat-alat buat cover lagu. Tapi dilarang untuk terima job nyanyi panggung ke panggung. Jadi didukung ya? Didukung untuk hobinya. Didukung nyanyi. Tapi nggak boleh naik dilarang panggung. Jadi penyanyi. Maksudnya gimana? Boleh nyanyi. Dilarang jadi penyanyi. Maksudnya cuma sekedar suka, tapi jangan jadikan itu jadi profesinya. Boleh jadi profesi tapi bukan panggung ke panggung. Pokoknya nggak boleh panggung ya. Sekali nyanyi mau serius gitu ya. Nanti orang kiranya itu persepsi mereka sebenarnya mungkin agak salah sih karena menurut mereka itu yang nyanyi panggung ke panggung itu biduan, dan kata biduan di daerah pedesaan itu
sesuatu yang image. iya. Soal image ya. Iya. Tapi sebenarnya kan biduan itu kan artinya memang penyanyi. Iya, biduan kan kerjanya menyanyi. Tidak ada salahnya, cuma persepsi Cuma orang-orang. oleh Bapak nggak boleh. Iya. Tapi boleh nyanyi. Boleh nyanyi. Terus kalau nyanyi di YouTube boleh. Boleh. Terus ikut-ikut audisi boleh. Audisi juga tidak dari awal ada kompetisi nyanyi dangdut. Saya kan basicnya di hobinya dangdut ya. ya dangdut, Suka Melayu. goyang ya kamu ya. Tidak. Tidak suka. Terus ya di situ tadi awal-awal ada kompetisi nyanyi itu memang tidak pernah orang-orang sudah support dari keluarga, teman-teman, orang-orang yang sering dengar saya nyanyi, semuanya support buat ikut audisi, tapi dari orang tua saya tidak mengizinkan untuk ikut audisi seperti itu. nah, terjawab. Soalnya gini kan, kamu salah satu personil yang kadang kita manggung bareng ya. Iya. Ada kegiatan satu proyekan bareng dan orang kadang nanya, vokalis Anda itu kok nggak pernah ikut-ikut audisi ya? Dan saya cuma jawabnya nggak tahu kenapa. Dan terjawab ternyata dari orang tua ya nggak boleh ya, sama sekali nggak boleh. Tidak boleh. Jadi pertama naik panggung ke panggung gitu ya, panggung hiburan maksudnya. Panggung hiburan kayak Saya ambil job gitu ya. Iya, ambil job di pernikahan ngambil tidak job boleh. nggak boleh. Tapi kalau nyanyi pernikahan boleh. Gini ada kan dilarang nyanyi panggung ke panggung, tapi karena sudah terlanjur banyak yang suka dengar saya nyanyi, jadi bapak sendiri yang kasih alternatif, mau tidak boleh dipanggil nyanyi di acara pernikahan, tapi kalau mau dinyanyikan di acara pernikahannya panggil jadi MC. Oh gitu. Jadi ini ada yang menarik ini. Jadi selama ini memang nggak mau terima job nyanyi di nikahan. Iya. Terus waktu saya nikah kenapa kamu nyanyi? Spesial Pak. Iya, soalnya kan kamu bilang tadi nggak boleh. Makanya saya mikir, kayaknya kamu vokalis tunggal waktu saya nikah. Gitu ya. Iya. Oh, jadi oleh Bapak nggak boleh. Tidak boleh. Berarti spesial banget ya. Spesial. Oh, makasih Bapak. Sampaikan makasih buat bapaknya. Ternyata diizinkan untuk nyanyi di acara saya. Tadi sempat tanya, nanti ini bisa nonton di mana? Bapak saya. Nanti kita share kan. Nah, ini masalahnya ya itu tadi tidak dapat izin tapi didukung penuh. Didukung soal hobinya di kesenian itu didukung. Jadi selain tadi MC, nyanyi, kalau hobi kan sudah menghasilkan ya dua-duanya itu. Apalagi selain itu biasanya yang job-job gimana lagi? Untuk kerja di salah satu di WIM juga. Oh, di sini. Di WIM juga. Kadang dapat job-job juga di sini. Iya, presenting ya gitu ya. Enak ya. Jadi kamu ya. Dan itu menghasilkan. Jadi kuliah kamu enak ya? Enak juga. Dapat biaya. Nah, selain ikut-ikut selain dapat job-job gitu apa aja sih kegiatan-kegiatan kamu sehari-harinya? Selain dari semua kegiatan-kegiatan kayak job-job semacam itu juga kalau di rumah sih jarang di rumah. Mama di rumah ya? Iya. Jadi Bang Toyib kamu. Mama saya bilang Tuti kerjanya tidur terus. Sebenarnya jarang tidur, tapi yang mama saya lihat itu cuma pas saya tidur, soalnya pulang ke rumah ya tidur. Oh, pulang ke rumah tidur. Tidur. Jadi mama kamu bilang kerjanya tidur terus. Tapi selain itu sebenarnya banyak sekali banyak kegiatan, tapi yang dia lihat kalau pulang ya capek. Itu tidur. juga yang mendorong kamu terpilih jadi membuat kamu terpilih jadi mahasiswa berprestasi. Kalau yang bawa saya bisa banyak prestasi sebenarnya waktu seleksi itu saya menangnya di kan ada beberapa penilaian, tapi yang paling tinggi penilaiannya itu jumlah prestasinya. Oh, jumlah prestasi. Nah, itu saya dapat prestasi-prestasi itu dari iseng-iseng konten. Ya, jadi kayak event-event di Instagram, saya suka ikut lomba-lomba semacam itu. Jadi, ada lagi lah prestasi yang masuk. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kamu ikuti ya? Banyak. Kalau ada pokoknya ketemu lomba ikut. Gitu. Tapi tidak ikut kalau memang ada dalam dirinya tidak yakin. Oh, harus yakin? Harus. Tapi setiap bulan ada kamu ikuti selama pandemi ini? Ada, ya setiap bulannya ada pasti. Itu selama pandemi? Ya.
Jadi hampir setiap bulan kamu ada ikut-ikut kegiatan gitu ya? Ikut. Dan Karena itu kan tidak terlalu serius juga. dan itu selalu ada hasil. Sebagian besar ada, karena memang yang saya ikuti adalah yang saya yakini akan juara. Oh gitu. Kegiatan apa sih biasanya contohnya? Konten-konten kayak apa ya, ya kayak satu orang saya sendirian itu memerankan beberapa karakter dan berakting untuk semisal kayak mempromosikan sesuatu. Jadi bikin cerita saya sendiri, yang pemerannya saya sendiri, yang bikin ceritanya, kameramennya sendiri, editornya sendiri. Ngerangkap kamu ya? Rangkap. Ya, Nuki Pak. Haus saya. Jadi aktornya kamu, editornya, sutradaranya kamu juga, yang siapin cerita juga kamu juga, ide ceritanya gitu semuanya. Kalau ada hadiahnya ya untuk saya juga. Jadi udah dapat apa aja? Banyak sih, tapi yang saya ingat saya yang paling besar itu ada sudah 2 kali dapat handphone, smartphone, pernah juga berupa uang. Dapat uang. Ada beberapa kali. Kalau yang itu kalau kayak souvenirnya udah banyak. Udah banyak ya. Jadi kamu selama ini udah dapat banyak. Itu diapain aja? Dapat 2 handphone loh, ngapa? Dipakai semua gitu sama handphone sebelumnya. Nah, ini akal-akalan saya supaya terus didukung untuk itu kan. Kalau bikin cerita sendiri, kameranya sendiri, acting sendiri, ngedit sendiri, itu kerjaan saya berarti di kamar terus main handphone, ngedit. Nah, supaya saya terus diizinkan seperti itu, makanya hadiahnya HP-nya itu HP pertama saya kasih ke bapak, HP kedua saya kasih ke mama. Jadi didukung ya. Jadi ya gara-gara dapat ini handphone ya. Akhirnya semakin didukung ya untuk terus ngonten ya. Begitu juga dengan prestasi-prestasi lainnya. Jadi dapat duit. Ada sogokan ke orang tua. Bangga ya orang tua kamu ya. Kalau ada prestasi tuh, kalau prosesnya sih kadang dilarang, keluar malam dilarang, berkegiatan dilarang. Tapi secara kan anak cewek. Ya kan. Kalau sudah ada prestasinya, bapak saya bangga. Ditelepon keluarganya, ada juaranya lagi. Bangga ya. Anak saya juara nih gitu ya. Gitu ya. Itu dibangga-banggain. Luar biasa. Enak ya kamu ya. Enak kalau sudah ada hasilnya. Segudang talenta gitu ya, MC bisa, nyanyi bisa, apa lagi? Berkonten. Bikin konten kreatif gitu ya. Iya. Kamu aktifnya di Instagram, apa lagi? Instagram, YouTube. Kalau di Facebook lebih sering live nyanyi. Oh, live nyanyi. Live nyanyi. Oh iya, saya pernah nonton kamu nyanyi sama bapak ya. Kebanyakan penontonnya itu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi harus alay-alay dikit. Oh gitu ya. Dan kamu pernah libatin bapak ya? Pernah. Saya nonton pas itu. Kadang kalau kasih target, kalau sampai 500 penonton, 1000 penonton, panggil bapak nyanyi bareng. Oh, gitu. Itu jadi. Oh, bapaknya jago nyanyi juga ya ternyata. Iya, dari bapak. Oh, jadi darah seni turun dari bapak. Iya. Ibu selalu minta diajarin nyanyi. Kalau nyanyi dia tidak mau dipuji. Dia bilang komentar kalau salah. Tapi tertarik bisa juga nyanyi, iya. Ya. Jadi bapak bisa, ibu bisa juga. Maka akhirnya turun ke kamu ya. Ya, katanya dulu kan saya lahirnya di rumah sakit Lemadu Kaleng. Subuh-subuh itu bapak saya sudah nyanyi di rumah sakit kalau gitu. Waktu saya lahir. Oh ya. Jadi pas kamu lahir dia nyanyi. Azankan dulu. Oh, dia azan dulu. Setelah itu baru dia suka kalau nyanyi. rewel dinyanyiin. Oh, dinyanyiin. Akhirnya membentuk kamu jadi seorang penyanyi ya. Sudah, kalau di lagu atau di musik prestasi kamu apa aja sih? Kalau prestasi di musik kembali lagi sih ke yang tadi, itu agak susah kalau perizinannya. Ini kan sama saja panggung. Jadi kadang diizinin tapi harus memelas gitu buat ikut, baru diizinin sama bapak. Kalau untuk prestasinya ada beberapa lah. Jadi suka dukanya kalau hasil sih luar biasa ya. Tapi dukanya di izin ya. Di perizinannya ya kan, memang. Loh, bukannya kamu didukung sama bapak? Didukung hobinya. Hobinya didukung. Tapi naik panggungnya enggak. Tidak.
Nah, tadi sudah nyanyi itu. Kalau di musik itu ya. Iya. Kalau di kegiatan lain, dukungan orang tua seperti apa? Misalnya kayak di pendidikan. Mm-mm. Kalau pendidikan ya lumayan bersyukurlah saya bisa sampai sekarang OTW semester 5. Itu tidak semua orang di keluarga saya itu bisa sampai pada titik ini. Gitu ya. Ya. Oh, kamu udah semester 5 ya? Iya. Padahal baru kemarin ya OTW. semester 4. Minta tanda tangannya. Ya. Jadi didukung penuh sama keluarga ya kalau soal pendidikan. Jadi Iya. kalau misalnya tugas-tugas yang harus keluar, kamu kan di jurusan itu yang mau nggak mau harus sering-sering keluar Iya. bikin konten video ya. Pernah ditanya itu bilang ini jurusan kami ini hasilnya nanti jadi apa? Soalnya dikit-dikit tugas video, dikit-dikit tugas video. Saya Kamu bilang, jawabnya apa? saya ingat dulu di SMA memang ada selalu tugas-tugas drama, tugas video. Jadi ya ini yang dipelajari guru bahasa Indonesia. Jadi kamu tetap fokus ke depannya mau jadi guru bahasa Indonesia ya? Mau jadi dosen. Dosen ya, sama aja sih guru sama dosen ya. Iya. Mau jadi pengajar intinya ya. Iya, jadi tenaga pendidik. Terus bakat kamu yang lain Tidak hilang. tidak hilang, Iya. tetap dijalanin. Iya. Soalnya waktu di sekolah kan di kampus juga ada. Di sekolah dulu karena kan belum terlalu banyak pengalaman di kampus, jadi saya ingatnya di sekolah. Di sekolah kan juga banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya bisa jadi pembimbing di sana. Ada lomba, saya bawa anak-anak lomba kesenian-kesenian. Jadi tidak mati sama Jadi bakat-bakat itu kan mendukung karir kamu ke depan ya. Oh gitu. Luar biasa kamu Ti, ya. Gak mau dipanggil Sri, panggilnya Tuti. Dengan alasan yang sangat nggak bisa saya terima. Oke, jadi tadi prestasi-prestasi kamu yang luar biasa, kemudian tentang dukungan luar biasa dari orang tua yang membuat kamu jadi seperti ini. Iya. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan kalau misalnya kamu berbicara di depan teman-teman kamu, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Kepada teman-teman, dulu waktu SMA pernah ditanya sama salah seorang junior ya, bilang, kakak ini perempuan kok bisa, karena saya kan memang suka kegiatan dari sejak SMA, kok bisa banyak kegiatan, keluar lomba sana sini, kan cewek. Jadi saya bilang, saya itu terbatas di soal perizinan, karena saya tahu batas perempuan itu seperti apa. Memang susah perizinannya. Jadi saya bilang kalau kamu mau mendapatkan izin, berikan sesuatu yang bisa dia membuat dia bangga. Jadi kalau susah di perizinan, ya kayak saya dulu waktu SMA sebelum orang full day school, saya sudah full day duluan. Jadi kalau ada organisasi kan sepulang sekolah, saya tidak pulang, saya tunggu, karena kalau saya pulang pasti ditanya mau kemana. Kalau bilang organisasi ya pasti tidak diizinkan. Oh, gitu. Jadi saya bertahan sampai kelar gitu ya. Ikut organisasinya sembunyi-sembunyi. Ya, tapi nanti setelah ada prestasi, ada lomba pergi lomba, ada prestasinya ya kasih ke bapak. Nah akhirnya diizinkan untuk organisasi berikutnya. Jadi dari SMA sudah memang banyak prestasi ya? Iya, alhamdulillah. Di SMA dapat apa aja? Yang paling berkesan di SMA dulu itu sempat jadi Duta Anak Kabupaten Wajo 2018. Luar biasa, mantap ya. Jadi kamu Duta Anak, tapi sudah diganti, sudah nggak anak lagi? Sudah lewat batas usia sudah anak. Lewat ya, tapi masih merasa anak ya? Masih sering dipanggil anak SMP. Bodinya kecil. Oh gitu ya. Jadi selain Duta Anak di SMA dapat apa lagi tuh? Waktu di SMA pernah kalau di SMA dulu saya tidak ada kayaknya prestasi di bidang musik. Enggak. Tapi sudah nyanyi sejak SMA. Iya, memang kalau nyanyinya itu sudah sebelum sekolah TK. Oh, sudah dari kecil. Iya, prestasi lagu pertamanya itu ada di TK. Oh, dapat apa tuh? Juara berapa itu lomba nyanyi antar TK se-Kabupaten Bone. Oh, Kabupaten Bone. Oh, kamu TK-nya di Kabupaten Bone ya. Orang perbatasan. Kayak kalau ngomong bahasa Bugis dibilang logat orang Bone, padahal bukan orang Bone. Oh gitu ya. Kamu kan orang Wajo, tapi 5 langkah ke ini ya. Iya. Oke.
Dari kecil sudah itu ya, sudah dapat prestasi-prestasi yang luar biasa sampai dengan kuliah. Sempat vakum prestasinya waktu SD sih. Mm-mm. Lebih ke SD enggak? akademik, lebih ke Akademik ya. iya. Tapi waktu SMP kamu MTS, kamu ya? ya MTS. Makanya di SMA kebanyakan nantinya prestasi saya itu ceramah di SMA karena saya alumni MTS. Oh, termasuk baru-baru nih kamu juga lo juara ceramah. Ceramah ya? di Ceramah Prima. agama ya. Iya. Pokoknya apapun ikut aja gitu Ikut ya. aja. Dapat juara alhamdulillah gitu ya. Tapi harus yakin dulu tadi ya. Iya, yakin tidak ikut. Jadi kalau misalnya ada lomba tapi kamu gak yakin, enggak. Walaupun disuruh gitu. Iya. Tidak harus yakin dulu. Tidak. Itu kuncinya kenapa kamu harus selalu juara. Iya, mungkin di situ juga karena kan seperti yang orang dulu katakan, letu nih napa kilau. Oh gitu ya, berangkat. Sudah tiba sebelum berangkat. Tiba sebelum berangkat itu judul buku salah satu ini ya, Sastrawan Asal Wajo juga. Tiba sebelum berangkat, Faisal Odang. Jadi buat Tuti, makasih udah hadir di sini. Tentu sama-sama. Makasih udah menginspirasi buat kita semua. Sukses untuk studi dan karir kamu ke depannya. Amin, amin, rabbal alamin.